Belajar teks berita seri BDR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, masih dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga hari ini kita melakukan pembelajaran dari rumah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema teks berita. Sebelum pembelajaran dimulai, mari untuk meningkatkan imun tubuh kita bernyanyi terlebih dahulu. Sengaja aku diam di rumah karena aku tak bisa keluar. Apalah daya keadaan ini memaksa aku tetap diam di sini. Anak sekolah belajar di rumah, kerjakan tugas juga dari rumah. Senangkan hati, jangan marah-marah. Pastikan ilmu bertambah dengan mudah. Selama wabah corona, kita diam di rumah saja. Selama wabah corona, kita video call saja. Hujan yang berat ini hadapi dengan hati. Yakinlah sebentar lagi segera pergi. La 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 la. Anak sekolah belajar dari rumah, kerjakan tugas juga dari rumah. Senangkan hati, jangan marah-marah. Pastikan ilmu bertambah dengan mudah. Selama wabah corona, kita diam di rumah saja. Selama wabah corona, kita video call saja. Hujan yang berat ini hadapi dengan hati. Yakinlah sebentar lagi segera pergi. Yakinlah sebentar lagi segera pergi. Setelah kita bersama-sama bernyanyi, Pak Guru berharap suasana menjadi gembira, tidak canggung lagi, dan imun tubuh kita meningkat. Marilah kita mulai belajar teks berita. 1. Pengertian. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media. Mari kita simak teks berita berikut ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November
Pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai dengan 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Secara singkat, isi berita tersebut adalah penyampaian informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Untuk mengetahui secara mendalam isi dari berita tersebut, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata ganti tanya. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Kata ganti tanya ini dalam bahasa Indonesia biasa kita singkat dengan sebutan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dari teks berita tersebut dapat kita ajukan pertanyaan menjadi 1. Peristiwa apakah yang terjadi? 2. Siapakah yang mengalami peristiwa itu? 3. Di manakah peristiwa itu terjadi? 4. Kapan peristiwa itu terjadi? 5. Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan 6. Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Dari 6 pertanyaan yang kita ajukan tadi, maka dapat dijawab. 1. Padatnya Pelabuhan Merak. 2. Truk-truk pengangkut barang non-sembako. 3. Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. 4. 10 hari menjelang Lebaran. 5. Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. 6. Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Di dalam bahasa Inggris, kalian juga bisa mengkritisi teks berita menggunakan rumus 5W plus 1H. What, apa? Who, siapa? Where, di mana? When, kapan? Why, mengapa? How, bagaimana? Kuesioner. Dari penjelasan singkat tentang teks berita ini, saya A. Sangat paham, B. Paham, C. Kurang paham, D. Tidak paham. Tugas individu. Simaklah sebuah berita di televisi atau radio atau YouTube berkenaan dengan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Catatlah pokok-pokok informasinya. Kemudian, tulislah tanggapanmu berkenaan dengan informasi tersebut, baik itu berkenaan dengan isi maupun penggunaan bahasanya. Sajikan laporan kegiatanmu dalam format berikut. Contoh format pengerjaan tugas. Judul berita, sumber berita, isi pokok berita, tanggapan kamu. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah pendidikan Indonesia, majulah anak-anak Indonesia.